Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Satu saat Rasulullah memberi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 4 pesannya. Yang pertama, kata Rasul, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Hai Abu Dzar Al-Ghifari, senantiasa perbaharui kapalmu, sebab laut yang sedang kau arungi ini terlalu dalam. Lautan yang terdalam itu kadang-kadang ada kejadian yang tidak diduga. Bisa badai, bisa bahaya dan sebagainya. Yang dimaksud dengan jadi disapinah, kata ulama, perbaharui niatmu setiap saat. Sebab kehidupan ini banyak kejadian yang tidak terduga. Kalau niatnya tidak kencang, niatnya tidak lurus, bahaya. Itu contoh. Bapak Ibu di sini adalah pegawai. Di sini adalah pekerja. Maka kuatkan. Sebab kadang-kadang banyak kejadian yang bisa mengganggu rasa kemanusiaan kita, rasa kepegawaian kita, rasa pekerja kita. Nah, suami istri. Kalau bapak suami, ibu istri, sering-sering tuh diperbaharui. Saya suaminya, saya suaminya, saya suaminya. Kapan-kapan istri salah, yang salah adalah istrinya, bukan perempuan lain. Saya selalu bicara kan, sekalipun uang bapak dalam tanda petik dicuri oleh perempuan bernama istri, apa? Jangan dimulai dari kata itu maling, tapi mulai dari kata itu istri. Jadi disafin. Maka penanganannya beda kan? Ketika uang bapak diambil sama perempuan lain yang bukan istri, sama uang bapak diambil sama istri, harusnya penanganannya beda. Betul dia dalam tanda petik mohon maaf maling, tapi dia kan istri kita. Kita adalah suaminya. Tugas kita bukan hanya mohon maaf menangkap, tapi mendidik. Jangan-jangan selama ini kita juga yang salah. Jadidis safina. Istri perbaharui, saya istri, saya istri, saya istri. Kapan-kapan diatur oleh suami, siap, karena saya istri. Usul boleh dong ke suami, usul. Tapi kapan-kapan tidak terima, saya istri. Tugas saya adalah taat kepada suami. Kapan-kapan suaminya, mohon maaf, tidak sholat. Kapan-kapan suaminya, mohon maaf, tidak puasa. Yang nggak sholat itu bukannya sekedar orang lain, tapi suamimu. Beda dong cara negornya. Sekalipun istrinya ustazah, kalau dia ngedengor orang laki, bapak nggak sholat, bisa begitu. Tapi kalau sama istri, sama suami, nggak bisa begitu dong. Ini istri, jadi disapina. Jangan lupa, Anda istri. Nah, saya di sekolah selalu bilang sama guru-guru, Pak, Bapak guru, bukan musuhnya murid. Itu murid, Pak. Aroda yuridu irodan, itu murid. Murid itu orang yang punya keinginan untuk belajar. Bapak guru. Jangan ada dendam sama murid. Itu bukan pribadi guru. Guru. Kan Bapak dapat gaji dari negara. Ada yang namanya PNS, ada yang namanya sertifikasi. Karena Bapak punya jabatan guru lah, maka jangan pernah ngomongin kejelekan murid atau dendam sama murid. Itu anak bego banget ya. Murid, Pak. Kudu bego murid mah. Kalau murid udah pinter ngapain jadi guru? Apa yang mau diajarin? Bapak-bapak jadi murid, terus jadi disapina. Anda murid. Jangan protes sama guru. Ini kalau saya ngomong kayak gini nih jangan protes, Pak. Sebab Bapak murid. Nah, saya pernah cerita, saya lagi ceramah itu ada yang interupsi. Astagfirullahaladzim. Baru ini saya ceramah di interupsi. Nanti aja selesai ceramah baru, selesai ngobrol baru. Itu kan
Kenapa? Fa innal bahra amik. Sebab kejadian itu bahro, laut itu dalam, kejadiannya luar biasa, tidak diduga. Yang rumah tangga punya anak tiba-tiba sakit panas, kan tiba-tiba. Kalau saat itu bapak, biarin aja dah. Jadi di Safinah, gua babanya, gitu. Saya ayahnya. Saya bertanggung jawab. Ayo ke dokter, ayo ke rumah sakit, ayo 24 jam. Jam berapa? Jam 1 malam. Coba kalau lupa sama posisinya. Kan kejadian nggak terduga kan? Tiba-tiba istri sakit. Kalau perempuan lain sakit, biarin aja. Tapi ini istri pak, kita suaminya. Jadi di Safinah, fa innal bahra amik. Saya yang bertanggung jawab di sini. Kalau saya boleh cerita apa pribadi saya, kemarin istri saya lahir sesar. Kata istri, uangnya ada. Bahasa Betawi saya, tugas tuh beranak aja. Tugas gue nyari duit. Udah. Pokoknya lu mah tugasnya beranak aja. Mau pakai cara normal, cara sesar, urusan duit jangan dipikirin. Terus ini beranak aja, kita yang nyusul. Ketika anak saya lahir di sesar, harus masuk ICU. Karena ada cairan di paru-paru. Wah, itu bolak-balik rumah sakit, rumah, bawain ASI. Istrinya pulang duluan, anaknya belakangan kan? ASI segala macam. Tuh kalau tidak ada rasa di sini, saya bapaknya, saya bertanggung jawab. Saya orang tuanya, saya tahu mau nyuruh siapa lagi. Jadi di Safinah. Sampai kata istri, minta maaf ya bolak-balik. Kalau di sininya Anda istri saya, itu anak saya. Nikmat aja tuh, nggak ada capeknya. Tengah malam juga kita berangkat, asik aja. Jadi di Safinah. Kejadian anak baru lahir masuk ICU itu fa innal bahra amik, tidak terduga. Lautan terlalu dalam. Yang bikin kita agak pusingnya itu kita tanya dokter, dok ini bahaya nggak? Apa kata dokter? Pak, anak baru lahir masuk ICU pasti bahaya. Udah antara otak sama hati kagak nyambung, ngaji libur semua. Saya nggak bisa ngomong, udah libur semua. Ini pala gua sama hati gua kagak nyambungin. Waduh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu jadi di Safinah. Nah, anak mau sekolah Pak, siapa yang tanggung jawab? Guru lu duit mulu. Anak siapa? Anak saya. Oke, tugas kamu belajar. Duitnya Pak, tenang aja. Udah, jadi di Safinah. Emang kita yang tanggung jawab. Nah, kapan-kapan masuk busway ditangkap polisi Pak, terima aja. Emang udah salah kan? Yang berhak nangkap siapa? Polisi. Yang salah, yang ditangkap yang salah. Kita salah nggak? Salah. Nah, walaupun saya pernah begitu, ya udah Pak tilang aja. Maksudnya mah nggak mau nyuap, maksudnya mah tilang aja. Kata polisinya, lama lupa sidangnya, jauh lupa sidangnya. Modus ini mah. Ya udah sini gocap akhirnya. Nah, yang pertama tuh jadi di Safinah, terus perbaharui. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba susah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba. Tapi kalau kita jadi di Safinah, terlalu perbaharui. Anda suami jadi suami yang sesungguhnya. Anda istri jadi istri sesungguhnya. Anak-anak jadi anak. Anda guru jadi guru yang sesungguhnya. Anda murid jadi murid yang sesungguhnya. Kita murid. Ama guru itu jangan berdebat, tapi bertanya. Murid, kecuali forumnya forum debat. Diskusi lain cerita. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuz minaz zadi kamilah. Ayo, persiapkan perbekalan yang sempurna. Fa inna safara ba'id. Ini masih jauh jalan. Bapak nikah tahun berapa? Kira-kira habisnya tahun berapa? Nggak tahu. Masa nikah pakai expired? Nggak ada. Ya, ini jauh nih. Coba, Bapak punya anak nih. Kayak saya, anak saya baru lahir, misalnya September, baru lahir September nih, 21. Kira-kira saya jadi bapaknya sampai berapa lama? Enggak jelas kan? Ini namanya fa innal safara ba'id, terlalu jauh. Maka perbekalannya harus sempurna. Ada perbekalan zahiran wa batinan. Anak di rumah Pak, kalau saya boleh bercanda, kan bahan bakunya kita satu ya. Pabriknya satu, istri kita. Tapi ngapa beda-beda itu lagunya? Anak kita punya anak 4, 3 misalnya, itu beda-beda lagunya. Kalau tidak sempurna di sini nih, wah, bisa membandingkan yang satu dengan yang lain, yang satu marah. Anak saya di atas perempuan 3, yang terakhir laki, terakhir di kantor pusat. Di kantor pusat.
bisa jadi bukan kantor cabang kan. Nah, lama koneknya ini. Nah, ini beda-beda, Pak. Mungkin, mohon maaf, saya cerita karena saya megang pengeras suara nih. Kalau bapak-bapak yang megang, mau cerita. Yang pertama ini nggak neko-neko, kalau beli baju asik aja. Kalau yang kedua ini milihnya lama, Pak. Sekalipun dia cari lebih murah, ada yang lebih mahal, yang lebih murah nggak ada, nggak mau pindah dia, udah nggak jadi aja. Walaupun ada yang lebih mahal, ini aja mahal, nggak mau, maunya itu. Yang satu sukanya di matematik, yang satu sukanya di bahasa Inggris. Babanya dua-duanya kagak mampu. Matematik susah, bahasa Inggris susah. Beda-beda, Pak. Karena beda, maka kita jadi orang tua harus punya persiapan yang sempurna. Nah, istri kita juga kan begitu, Pak ya, naik turun istri kita. Lagunya naik turun lagunya istri kita, tergantung siapa temennya. Kalau mau lebaran, paling heboh tuh, paling heboh dah. Kalau mau lebaran, pokoknya paling heboh. Anak baru masuk sekolah, ibunya paling heboh. Tugas anak ibunya yang ngerjain. Itu paling heboh tuh. Maka kita jadi suami, termasuk seorang ibu ketika mau lahir, seorang ibu ketika hamil, seorang ibu ketika mengasuh, harus zahiran wa batinan. Banyakin sabar, banyakin dolar. Ya. Sabarnya banyak, dolarnya juga penuh. Aman dah. Aman. Saya kalau nasihatin orang pergi haji begitu, banyakin sabar, banyakin real ya. Orang pergi haji sorry. Sabar. Ya, terlalu jauh. Bapak kita nggak tahu Pak, coba Bapak nikah tahun berapa? Tahun 90, sampai kapan selesainya? Nggak jelas. Kan kemungkinannya, mohon maaf, bercerai, nauzubillah, kemungkinannya meninggal salah satunya. Kapan? Nggak jelas. Makanya ini jauh. Kita punya anak Pak lahir, kapan kita jadi? Nggak jelas. Mohon maaf, andaikan Bapak di sini ada istilah pensiun 60 tahun, sekarang umur 40, ke-20-nya kan jauh. Persiapkan zahiran wa batinan. Ada sabarnya, ada ikhlasnya, ada lelahnya. Subhanallah. Maka kabar gembira dari Nabi, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah puasa, sholat, zakat, haji. Tapi dosa itu bisa terhapus karena capeknya di rezeki buat keluarga. Itu aja pegang Pak. Jadi kapan-kapan capek, alhamdulillah akhirnya ada dosa juga yang diampuni. Itu aja Pak. Jadi disapin. Ada orang ngadu, ya Allah kerja capek amat. Bang jangan kerja, nganggur capek. Tuh ada yang ke rumah saya datang tuh, Ustaz nggak ada kerjaan apa di Anida ya? Emang apa? Saya udah nganggur lama banget, capek banget kayaknya nganggur capek. Lu kan nggak ngapa-ngapain. Capek Ustaz, pagi ngopi tidur, siang makan tidur, capek. Maka kalau kerja, emang kerja mah judulnya capek. Nggak ada pekerjaan yang nggak capek. Ada tukang saya suruh bongkar jalanan buat jaluran air. Keras Pak Ustadz, yang lembek mah dodol, saya kata gitu. Lah kalau lembek mah ngapain gue panggil lu tukang? Gue juga bisa kalau lembek mah. Justru lu gue panggil ini keras. Jadi disapina dan perbakal yang sempurna. Yang ketiga, kata Rasulullah, khaffifil himla fa innal aqabah kasud. Ringankan beban. Sebab ini puncak kesuksesan tinggi nih. Beban jangan banyak-banyak beban. Tahu beban? Kemauannya kurangin. Dah. Bapak Ibu yang sekarang narsis, yang sekarang upload foto, posting-posting, udahlah. Itu jatah anak kita yang SMP sama SMA. Aki-aki sama nenek-nenek selesai udah. Buat apa? Nah, belum jadi nenek ya? Belum. Coba. Kan kalau anak kita masih ada pengen dipuji, masih pada sedikitkan beban. 2 bulan sekali ganti HP. Dipoto kagak dicetak. Ya kan foto doang, Pak. Habis dipoto pernah dicetak di print out? Enggak. Lama hapus. Nah, iya, itu status itu anak kita ringankan beban. Kan kadang-kadang ada seorang orang tua bikin status gitu, alhamdulillah anak saya ranking 1. Tuh. Yang suruh baca, sombong. Tuh. Ya. Coba. Maksudnya mah alhamdulillah, tapi yang disuruh merasa tersinggung. Alhamdulillah, sombong.
Tuh, ada aja. Emang udah bukan, kalau kata orang Betawi, udah bukan waktunya bikin status, udah bukan waktunya. Jangan terlalu banyak beban, mau ganti motor, mau ganti ini, ganti. Sementara yang lain sekarang udah waktunya anak kita. Pak, anak kita tunggu suksesnya, tapi kita ditunggu matinya. Coba kalau saya tanya Pak Haji Suroto sekarang, sukses Pak Haji Suroto apa nih besok ke depan? Nah, teman-teman Mas Pur coba, Mas Pur suksesnya apa ke depan? Jadi presiden? Nggak mungkin. Yang udah duitnya banyak aja kagak jadi. Bapak-bapak, suksesnya apa besok? Jadi anggota DPR? Nggak mungkin. Tapi anak kita, yang ntar jadi dokter ya, jadi masih kita harapkan suksesnya. Kita tinggal nungguin husnul khotimah. Maka ada orang ngomong begitu, anak kita tunggu suksesnya, tapi anak kita nunggu matinya. Nah, yuk ringankan udah, jangan terlalu banyak model, jangan terlalu banyak gaya, Pak. Udah, baju bagus silahkan, tapi jangan bermodel-model, udah ketuaan. Sekarang yang model bener aja Pak masih kagak beda. Mas Nasib sekarang pakai gamis, pakai udeng-udeng, sorban hijau gede di sini, megang-megang tasbih, tarik-tarik tasbih. Coba pantas nggak? Habib Kuntet dari mana itu? Nah, itu bicara bener pakaian bagus. Tapi kalau bukan, ringankan. Tetangga beli motor, beli mobil, biarkan saja. Oh, kita udah nyaman kok dengan motor kita, dengan mobil kita. Ringankan beban, sebab ini masih naik, sukses masih jauh. Terakhir, kata Rasul, wa akhlisil amalah fa innal qaida nazir. Ikhlaskan amal ibadah kamu, sebab Allah yang maha menilai sangat jeli memandang Anda. Yuk, di ABC nyari rezeki untuk apa? Keluarga cakep, anak sekolah Ustadz siap, kan itu amanah kita. Nah, kemarin ada yang datang mau umroh ke rumah saya, Pak Ustadz saya mau umroh. Iya, ceritanya apa coba? Dia udah kerja sekian tahun, kata bosnya begini, lu kerja lama-lama di sini mau ngapain nyari duit, udah tua-tua. Saya pengen haji bos. Di Islam pokoknya kalau belum haji belum mantep aja. Dah. Akhirnya dipergiin umroh sama bosnya. Hari ini berangkat nih abis zuhur nih. Hari ini berangkat abis zuhur. Dia bilang ke bosnya, istri saya bagaimana bos? Lah istri itu ntar ditinggal sendiri kesian. Udah lu berdua. Nah, akhirnya dia berdua berangkat. Dalam tanda petik dia nggak tahu apa-apa tentang umroh. Datang ke rumah saya, bertanya lah bermacam-macam. Terakhir dia bilang, Ustadz mau nitip apa? Enggak, saya nggak nitip apa. Insya Allah tanggal 1 saya berangkat juga sama teman-teman guru tanggal 1 Oktober. Kita ketemu nggak? Mungkin nggak, sebab Anda ke Mekah dulu, saya ke Madinah dulu. Udah pokoknya Ustadz, nitip apa dah. Pokoknya kudu nitip Ustadz. Minyak wangi, saya kata gitu. Merek apa? Ah ini dia merek nih ribet nih. Kita yang penting wangi ya. Kalau ibu-ibu, merek ya ada ini kita yang penting minyak wangi. Yang penting wangi. Dia semua aja pada pakai ngatin merek, pakai aja. Tuh ditaruh press-care, gue pakein press-care liatin. Nah, ikhlas, bapak jadi bapak ikhlas. Kan ada postingan ulama tuh, anak sekolah kita kasih uang muka jadi pahala, beli baju seragam jadi pahala, beli buku jadi pahala, ongkos jajan jadi pahala. Pak punya anak 4 semuanya sekolah, masuk surga Pak. Yang penting ikhlas, karena Allah tahu. Nah, bapak punya istri, jangan 4, 1 kalau ikhlas masuk surga. Ngapain pakai 4? Nah, kan katanya begini, antum libasul lahunna, hunna libasul lahum, antum libasul lahunna. Istri itu selimut bagi kamu, kamu selimut bagi istri. Selimut yang anget selembar tipis, kalau 4 lembar panas Pak. Oh, iya, coba Pak, itu yang apa? Bed cover ya. Kalau pakai AC, bed cover selembar, enak Pak. Pakai AC, bed cover 4 lembar, ya berantem Pak. Cahaya dah. Udah saking panasnya itu. Nah, ikhlas kan coba. Ngasih uang belanja ikhlas, ngasih jajan ikhlas, ngajak main ikhlas, syukur-syukur bisa ngajak umroh haji ikhlas. Punya bini 1 masuk surga Pak. Nah, ya apalagi 4. Ngapain juga 4 gitu kan. Kalau nggak ada perempuannya apalagi 4 gitu. Karena ada perempuannya ngapain juga 4. Nah, istri punya suami, ya Allah, gampang banget masuk surganya istri.
Nggak pernah cemberut, senyum aja. Luar biasa. Masak buat suami per 1 butir gabah beras itu 100 kebaikan. Suami sekali makan berapa butir? Iya. Bahkan ada yang bilang ketika istri hamil kemudian mules gitu ya, mules mau lahir, itu mulesnya itu pahalanya pahala syuhada. Kalau dia meninggal ketika lahir, mati syahid. Tuh perempuan. Jadi sebenarnya kalau bicara ikhlas, hampir tidak mungkin kita masuk neraka. Hampir. Itu perhitungan kalkulasi kita. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali nggak mau. Ini bapak-bapak nih baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Udah berapa lama baca? Hitung dah. Banyak, Pak. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata. Masukkan kami ke surga. Zuhur baca, asar baca, paling kagak sehari 5 kali baca kan? 5 kali baca. Udah berapa hari kamu sholat? Gitu. Udah berapa puluh tahun? Taruhlah kita sholat dari usia 20 tahun, misal 20 tahun. Sekarang usia 50, berarti 30 tahun. 30 tahun kali 365 kali 5. Berapa coba? Ilok itu dari doa sekian juta kita umpamain, nggak ada yang kabul, ilok. Kata orang Betawi, embu amat. Coba. Lah sehari 5 kali. Sebulan berarti, kan gitu ya? Sebulan berarti 150 kali. Setahun berarti 1500 kali. Udah 30 tahun. Fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Hidupkan kami dalam selamat ya Allah. Masukkan kami ke surgamu ya Allah. Udah ribuan kali kita baca. Ilok bantet semua. Nggak mungkin lah. Maka kalau ikhlas, kemungkinan masuk surga itu gampang. 4 deh ya. Pertama, perbaharui terus niat, perbaharui. Karena lautnya dalam, kejadiannya kita nggak bisa duga-duga. Yang kedua, bekal zahiran wa batinan yang sempurna, sabarnya, nah, tahan lelahnya. Yang ketiga, yuk ringankan beban, jangan terlalu banyak kemauan. Nikahi anak itu murah, Pak. Nikahin anak tuh cuma murah. Kalau di KUA gratis, ke rumah KUA cuma bayar 500.000. Tasakuran sama tetangga habis 5 juta, 5.500.000. Udah sah itu. Kan yang bikin mahal itu nyewa gedung, nyewa hotel, bikin undangan. Itu yang mahal sebenarnya. Akhirnya gaya itu tuh pas hajatan hujan gede. Mana banjir. Terlalu berat bebannya, stres. Jangan terlalu beban. Nah, yang ketiga tadi apa? Ikhlaskan amal ibadah kepada Allah sebab Allah Maha. Dan kalau itu kita lakukan semua, insya Allah hidup kita nyaman deh ya. Allah meridai kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.